Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanda dan makna Ekaristi. Dalam praktek keagamaan apapun, paling banyak menggunakan bahasa simbolis atau lambang. Bahasa simbolis sendiri memiliki dua ciri, yakni tanda dan makna. Tanda selalu berhubungan dengan benda yang kelihatan, dan makna selalu diberikan oleh benda tersebut. Bahasa simbolis bersifat eksklusif atau tertutup,
dan hanya dimengerti oleh kelompok tertentu, atau dalam agama hanya dimengerti oleh penganutnya saja. Saudaraku terkasih, orang-orang Yahudi berselisih paham dengan Yesus. Mereka tidak mampu menerima jika Yesus menyuruh mereka untuk makan dagingnya dan minum darahnya. Mengapa? Karena di dalam Yudaisme tidak boleh makan dan minum darah manusia atau kanibal. Tapi, apakah sungguh betul Yesus menyuruh mereka untuk makan dagingnya dan minum darahnya supaya memperoleh hidup yang kekal? Jika mencerna kata-kata Yesus, memanglah demikian. Itulah bukan kata-kata kiasan, namun kata-kata yang meminta atau menyuruh tanpa dibungkus dengan perumpamaan atau analogi. Namun pada ayat yang lain diperoleh pencerahan. Yesus mengatakan, "Inilah roti yang telah turun dari surga," dan seterusnya. Itu artinya, daging dan darah Yesus itu bentuknya adalah roti. Tandanya yang kelihatan adalah roti, namun maknanya adalah tubuh dan darah Kristus. Jadi, apa yang telah dikatakan oleh Yesus adalah bahasa simbolis, namun orang-orang Yahudi tidak dapat menangkap maknanya. Saudara-saudariku terkasih, saat ini kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah perayaan Ekaristi, yakni kita menyantap tubuh dan darahnya. Tubuh dan darah Kristus hadir dalam perjamuan Ekaristi pada saat doa syukur agung, pada hosti yang biasa dikuduskan oleh imam yang tertabis sehingga berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tanda yang kelihatan tetaplah hosti, namun maknanya sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas. Meskipun panca indera, mata kita hanya melihat hosti yang sederhana, namun iman mengatakan bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Dengan iman, kita bisa menangkap makna dan perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan memohon iman yang besar terlebih dahulu. Semoga demikian. Amin.